Hai pemirsa, terima kasih telah klik video ini dan selamat bersantai. Mungkin kalian sering nonton film Tarzan dan hewan-hewan buas. Bagi kita mungkin semua itu sudah biasa. Namun di antara kalian pasti ada yang belum tahu kalau ternyata manusia yang dibesarkan oleh hewan benar-benar ada, guys. Berikut admin akan membahas 5 manusia yang dibesarkan oleh hewan. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan tombol subscribe sudah kalian pencet dan aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Marina Kampman, seorang wanita Inggris kelahiran Kolombia bernama Marina Kampman. Ia diasuh oleh monyet Capuchin sejak berumur 5 tahun, guys. Waktu ia berusia 5 tahun, Kampman diculik lalu dilepaskan begitu saja di hutan belantara di Kolombia. Saat itulah ia bertemu dengan gerombolan monyet Capuchin yang kemudian mengasuhnya layaknya anak sendiri. Kampman mengaku ia diacuhkan oleh para monyet. Sampai suatu hari ia keracunan tamarinda dan diselamatkan oleh monyet Capuchin. Monyet-monyet Capuchin mengajarkan Kampman cara bertahan hidup dan berburu sehingga ia bisa tetap hidup. Pada usia 10 tahun, Kampman akhirnya ditemukan oleh para pemburu. Ia malah dijual ke rumah bordil di Kukuta. Dalam bukunya, Kampman mengaku bahwa ia sudah kehilangan bahasa manusia dan lebih ingat bahasa monyet. Karena tidak dapat berbahasa manusia pada waktu itu, Kampman melarikan diri untuk beberapa waktu. Kampman menggelandang di jalan sampai akhirnya menjadi bawahan sekelompok mafia. Saat usia 14 tahun, seorang tetangga bernama Maruja menyelamatkan Kampman dari mafia tersebut dan mengirimnya ke Bogota. Di Bogota, Kampman diadopsi sebagai anak. Pada tahun 1977, Kampman kemudian dikirim sebagai seorang pengasuh ke Bradford, Inggris. Di sana ia menetap dan menikah hingga memiliki 2 putri, guys. Seorang profesor asal Kolombia, Carlos Conde, membenarkan kesaksian Kampman melalui uji reaksi Kampman saat melihat foto keluarga pengadopsinya dan sekelompok monyet Capuchin. Natasha Mikhailova. Pada tahun 2009, pekerja sosial Serbia menemukan bahwa seorang gadis belia berusia 5 tahun bernama Natasha Mikhailova diterlantarkan oleh orang tuanya. Ia tidak ditinggalkan di hutan atau mengalami kecelakaan pesawat seperti Tarzan, guys. Natasha hidup bersama ayah, ibu, dan kerabat lainnya. Hanya saja orang tua Natasha tidak mengurusnya dengan benar. Ia menempatkan gadis berusia 5 tahun tersebut bersama anjing dan kucing liar di rumahnya. Selama 5 tahun, gadis ini tinggal bersama anjing dan kucing tanpa pengetahuan orang-orang. Para tetangga yang merasa khawatir akhirnya menghubungi pihak perlindungan anak Serbia. Salah satu polisi yang menjemput Natasha tidak tega melihat keadaan Natasha yang begitu kotor. Setelah dibawa ke pusat rehabilitasi anak, para relawan kaget dengan bagaimana Natasha sering melompat ke arah mereka dan bermain layaknya seekor anjing. Natasha tidak berjalan dengan 2 kaki, melainkan dengan tangannya juga. Saat mereka meninggalkan Natasha sebentar, sang gadis akan menggendor pintu dan menggonggong. Pada waktu makan, Natasha akan memakan makanannya seperti anjing, yaitu dijilat. Saat ditanya mengenai Natasha, Kepala Pusat Penelitian tersebut mengatakan bahwa Natasha tidak menderita keterbelakangan mental. Ia hanya kurang asupan sosial dengan sesama manusia dan lebih banyak bersama anjing. Kedua orang tua Natasha akhirnya ditangkap atas tuduhan penelantaran anak. Diketahui mereka sudah tidak mengurus Natasha selama 2 tahun sebelum ditemukan.
Bocah anjing asal Chile. Pada tahun 2001, seorang bocah berusia 10 tahun tanpa nama ditemukan di sebuah gua bersama segerombolan anjing liar. Bocah tersebut bertahan selama 2 tahun di gua dengan memakan dan disusui oleh anjing-anjing liar, guys. Dari usia 5 tahun, sang bocah sudah mengalami nasib buruk dengan dibuang oleh orang tuanya. Sewaktu ingin dibawa oleh kepolisian Chile, bocah tersebut melarikan diri dan terjun ke laut. Untungnya, polisi dengan sigap menyelamatkan sang bocah dan melarikannya ke rumah sakit. Saat ditempatkan di pusat perlindungan anak, sang bocah menunjukkan gejala depresi dan bertindak agresif. Ia tidak berbicara meskipun ia bisa berbahasa manusia. Baginya, anjing-anjing tersebut sudah menjadi seperti keluarga. Marcos Rodriguez Pantoja. Marcos Rodriguez Pantoja lahir pada tahun 1946. Ia mengalami penganiayaan hingga berusia 8 tahun oleh ibu tirinya. Akhirnya, ia dijual pada tahun 1954 kepada seorang penggembala kambing yang akan mempekerjakan dia di ternakannya. Akan tetapi, sang gembala meninggal dan Marcos memutuskan untuk kabur ke alam liar. Pada tahun 1965, Marcos yang berusia 19 tahun ditemukan oleh otoritas setempat dan dibawa pulang. Saat ingin dibawa, ia melolong, mencakar, dan menggigit mereka seperti serigala. Polisi terpaksa membungkam mulutnya. Selama 11 tahun di alam liar, Marcos dirawat dan dilindungi oleh serigala. Bukan hanya serigala, Marcos mengaku kalau rusa dan ular juga adalah temannya. Saat ini, Marcos berusia 76 tahun dan telah membagikan kesaksian hidupnya dengan serigala. Bahkan pada tahun 2010, kisah hidupnya diangkat menjadi film yang berjudul Entre Lobos. Ivan Misuko. Kasus yang satu ini lagi-lagi disebabkan oleh karena orang tua yang tidak bertanggung jawab, guys. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun kabur dari kondisi rumahnya yang tidak sehat. Ivan lahir pada tahun 1992, lalu kabur pada tahun 1996 dikarenakan kakeknya yang pemabuk dan menggelandang di jalan Moskow. Saat mendapatkan makanan, ia membagikan ke gerombolan anjing. Siapa sangka perbuatannya tersebut menghasilkan kepercayaan dari para anjing dan mereka menjadikan Ivan sebagai kepala suku. Wah, sampai diangkat jadi kepala suku nih, guys. Itulah 5 anak manusia yang dibesarkan oleh hewan liar. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silakan tekan like dan bagikan videonya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam Dem Serba Video.